Morning. Pagi. Nih kalau yang ngikutin YouTube kita pasti kayak bakal nyadar kalau misalkan ada beberapa blank space. Bapak editor kadang suka moodnya males. Jadi kayak ada momen-momen sempat waktu itu seminggu nggak update. Terus jadi faktornya satu, waktu itu kita pikir udah banyak video terus nggak bikin video gitu kan. Terus yang kedua adalah faktor malas karena kayak di alis gue ada faktor kayak suaranya nggak perfect, ini biasalah perfeksionisnya bapak satu ini gitu. Jadi sekarang kita mau usahakan lagi untuk bikin konten. Dan satu lagi permasalahannya adalah kayak ini nggak sih, kita lagi bingung Kehabisan tema. Jadi buat yang ada tema boleh banget, yang ada saran tema di bawah boleh komen, terus nanti kita coba research dulu terus kita diskusi. Oke? Betul. Biar biar obrolannya nggak gosip semua. Sebenarnya aku pengennya gosip sih biar lebih faedah. Nah sekarang kita mau bahas apa di jalan ini? Mau cari rekap kabar Indonesia selama 2024. Kita tanya sama AI, ada apa aja sih? Oh, Besti. Sama Best. Tapi ya, Mas punya app-nya si ChatGPT ini, dia nggak ada history gitu lah. Sekali ditutup, dia langsung hilang. Ada. Kalau aku di web tuh masih ada. Kalau di web kelihatan, kalau di situ kamu geser ke kiri, dari ke kiri ke kanan, coba. Giniin. Oh, oke. Kalau di mobile gitu. Oh gitu. Tapi ya nggak selamanya, kadang-kadang ke save juga, kadang-kadang ya nggak ada. Dan kalau di sini itu kadang-kadang nggak muncul di webnya. Oh, padahal account yang sama. Gitu. Oke, rekap peristiwa penting di Indonesia. By the way, sambil mau ngerekap, aku mau upload sesuatu dulu di ini deh. Astaga. Di TikTok. Astaga. Perlu di-spill nggak nih TikTok kita apa? Bukan TikTok kita sih. TikTok bapak ini apa? Salah bikin TikTok, guys. Apa? Mau diedit mama? Iya. Apa namanya? Nanti. Nanti akan ada launching TikTok. Enggak sih, cuma ganti nama doang. Ganti nama. Yang ini dulu ya, yang unboxing yang ini ya. Ini kan udah. Nah, I post it. Tapi nggak gitu pecah, Mas. Iyalah, dengan sebegitu banyaknya like-nya. Tapi yang ini juga nggak pecah nih. Iya. Ada apa ini? Partai Demokrat Ilegal Indonesia. Apaan nih? Apa tuh? PD. Wow. PDP 2021 legal sesuai tentang parpol. PDP ilegal karena tanpa kongres. SK Kemenkumham. Bismillah. Booming juga. Wow. Siapa nih yang bikin baliho kayak gini? Tuh kan dia langsung hilang gitu loh. Oke. Balik lagi ke tema kita tadi. Mohon maaf. Jadi ada apa aja peristiwa penting? Kita kan udah mau di akhir tahun nih. Betul. Kita rekap deh nih. Rekap kejadian. Oh, aku tahu nanti mau bahas apa. Tapi harus research dulu dari versi Bapak. Siap. Apa nih? Apa tuh? Dari versi saya. Aku mau bahas finansial.
independen. Asik. Nggak harus independen sih, finansial sebagai kita kan sebenarnya umur kita tuh orang mikirnya kayak harus udah financial stable gitu nggak sih? Nah, tapi kan orang tuh punya lifetime-nya masing-masing, punya track, punya schedule apa namanya? Milestone. Punya milestone-nya masing-masing. Nah, yang aku mau bahas tuh gimana sih kita nggak usah harus yang wah, tapi sebagai pasangan yang nanti akan punya anak, nah sebagaimana point of view tentang finansial. Betul. Itu nanti the next topic, insyaallah. Sekarang kita balik lagi ke topik kita dulu. Mau dengerin dia ngomong? Apa? Nih. Gimana ya waktu itu caranya biar ada suara? Oh nih, read loud. Berikut adalah rekap beberapa peristiwa penting di Indonesia sepanjang tahun 2024. 1. Transisi kepemimpinan. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, menggantikan Joko Widodo dan Maruf Amin. Ini menandai awal pemerintahan baru dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan pembangunan 6 source. 2. Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diperkirakan melebihi 5%, meskipun ada tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi. Beberapa sektor seperti transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan signifikan, dipicu oleh meningkatnya aktivitas wisata dan acara internasional seperti MotoGP. Mandalika. 3. Bencana alam. Indonesia tetap menghadapi bencana alam seperti gempa bumi di berbagai wilayah, termasuk gempa 45 di Jawa Barat pada Januari. Bencana ini menimbulkan kerusakan signifikan dan mengingatkan pentingnya mitigasi bencana 6 source. 4. Peristiwa olahraga. Pada akhir tahun, Indonesia menjadi tuan rumah beberapa ajang olahraga besar, termasuk PONTU yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara. Event ini meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan pariwisata. Untuk informasi lebih mendalam, Anda bisa mengakses sumber-sumber terpercaya seperti laporan pemerintah atau media daring. Bentar, aku salfok sama suara mbak ini. Kayak antara Jawa-Jawa, bukan Jawa, antara bule ke Jawa-Jawaan gitu gak sih? Bule Indonesia. Bule Indonesia, tapi ya agak-agak masih ada aksennya sih. Iya. Yang pertama, transisi kepemimpinan ini sempat ini ya, Chaos. dikhawatirkan chaos, tapi alhamdulillah nggak chaos sih. Emang chaos ya? Ya untuk chaosnya itu nggak kayak di dunia nyata gitu loh, tapi chaosnya itu dunia maya di mana semua saling menjatuhkan. Itu tuh jujur aku paling nggak suka dengan politik Indonesia ya. Itu adalah sistem yang kebarat-baratan di mana orang tuh saling menghina. Kadang-kadang bukan kinerjanya juga, tapi personalnya juga. Emang barat gitu? Apalagi dulu yang masih dua antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Enggak barat. Barat Ini gitu, barat. Trump kan gitu, saling menghina. Pemimpin yang menghina atau pendukung yang saling menghina? Lebih tepatnya, Kalau di pemimpinnya itu gini, kalau di Barat itu kan liberal ya. Liberal ya kan, maksudnya lu saling menjatuhkan, menghina, itu wajar di dunia Barat. Tapi untuk di dunia Timur yang ada adat ketimur-timuran itu menjadi sangat tidak begitu mengenakan di telinga gitu loh, gitu. Nah itu saling menjatuhkan gitu loh. Mulai isu yang kayak dulu bla 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 bla, terus Pak Prabowo yang personalnya dicecer juga gitu kan, yang gitu. Guys, komen di bawah. Ya itu bener-bener saling sekarang itu personalnya gitu loh. Tapi ya sebenarnya tahun 2024 sih menurut aku udah lebih mild sih. Kalau 2024 ketolong karena 3. Jadi konsentrasinya tuh 3, enggak 2 kubu. Kalau 2 kubu kan bener-bener perang tuh. Ya kan, garis keras. Ini ke pecah 3. Pecah 3. Nah, kalau ini tuh ada miring kayaknya. Apa? Ini. Enggak, emang miring. Nah. Okay. Nah. Maaf.
Terus kayak apa? Ya gitu, ketolongnya karena 3. Jadi kayak kalau misalkan lo menjatuhkan 1 karena 3, lo harus menjatuhkan 2. Effortnya kan lebih besar. Tapi yang paling jujur bete sih waktu itu karena isi beritanya tuh semuanya sidang itu loh, yang gugatan itu loh. Ya. Gugatan hasil MK. Gugatan MK bukan cuman legislatif ya. Ya. Legislatif. Apa namanya? Kalau pemerintah MK. presiden itu eksekutif apa legislatif? Nah itu jujur aku juga masih Mohon maaf lupa. Intinya adalah ada gugatan presiden yang pihak-pihak kalah merasa dicurangi dan segala macamnya. Dan DPR juga sama yang merasa harusnya dia naik gitu, tapi kenapa orang yang di bawahnya yang naik dan segala macam. Dan Indonesia itu selalu yang paling jelek adalah apalagi dalam hal pemilu ya, ialah playing victim. Bahwa kalau gue nggak menang, berarti gue dicurangin. Ya, itu sama yang sebenarnya sekarang terjadi juga sebenarnya kalau diperhatiin di pilkada, pokoknya kayaknya setiap pemilu dah. Tapi tuh aku ingetnya 2019 nggak seheboh tahun ini sih, 2024 ya, untuk soal Iya, karena memang ya. Tahun ini kan ada banyak kontroversi, mulai dari sidang MK, ya, itu, putusan gitu-gitu. Transisi kepemimpinan yang ternyata aku kira kan ya udah selesai legowo gitu ya untuk yang pilkada, tapi ternyata pilkada juga masih sekarang belum. Iya. Ibaratnya belum ketok palu banget kan, karena masih ada menunggu gugatan gitu. Oke, lanjut dari transisi kepemimpinan ekonomi ini, ternyata pertumbuhan ekonomi naik 5%. Mohon maaf, sebagai rakyat biasa saya tidak merasakan pertumbuhan ekonomi. In your point of view, pertumbuhan ekonomi, are you agree that our economic growth itu increase by 5%? Kalau increase itu mungkin karena Faktor aku apa nggak tuh tahu ya. kira-kira? Mungkin karena ini kali ya, mulai efek domino efek dari hilirisasi kali. Apa? Hilirisasi. What is that? Yang itu loh, nikel, kamu tau kan? Tambang nikel. Tambang nikel, kenapa Tambang dia nikel. bisa naik 5%? Enggak, kan gini, tambang nikel Indonesia kan akhirnya yang ada yang di- smelter. Nah, Tambang nikel yang masalah itu? bukan, Itu jadi beda. Indonesia itu kan dulu itu selalu mengekspor raw material. Nah, sekarang itu kan udah nggak boleh, kecuali kayak memang ada kontroversinya pada saat kita Indonesia bilang tidak boleh mengekspor raw dalam bentuk biji nikel, tapi udah dalam bentuk kayak semi jadi, makanya dibuat smelter di Gresik gitu kan. Gresik. Nah, itu kan ngebuat ada value added-nya. Jadi yang harganya biji nikel Ya mungkin pasti naik ya, kalau misalkan raw material pasti secara harga tuh. Nah, itu salah satunya yang ngebuat istilahnya nih, mungkin GDP di mana, di kayak Sulawesi itu jadi meningkat signifikan. Nah, ya mungkin itu salah satunya. Oh, di sini sih disebutin ada juga beberapa sektor yang mempengaruhi kenaikan 5%-nya ini ya. 5% in our economic, where sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan signifikan, dipicu adalah peningkatan aktivitas wisata dan acara internasional. Kalau wisata internasional berarti mungkin yang kayak Piala AFC. Emang tuh di Indonesia? Di Indonesia ada beberapa This pertandingan. Iya, yang GBK itu ada beberapa pertandingan MotoGP. Meningkatkan aktivitas wisata dan acara internasional. Iya, yang di Mandalika. Wisata. Katanya tiket, aku nggak tahu, dibilangnya kan tiket akan turun 10% ya. Apakah tiket domestik atau tiket domestik. internasional? Domestik, tapi tetap mahal. Soalnya ini end of year. Sekarang logikanya gini sih, Ay. Indonesia itu di peta terlihat kecil, padahal aslinya itu besar. Aslinya nih, pertama ya, kalau menurutku pribadi ya, kenapa terkadang tiket-tiket domestik itu yang aku lihat dari berita, itu terkesannya jadi lebih mahal dibandingkan pesawat-pesawat luar. Kenapa? Karena hitungannya gini, dari Sabang sampai Merauke itu tuh kalau nggak salah bisa seluas Rusia kalau nggak salah.
perhitungannya dari Rusia ujung ke ujung, ya kan? Sebesar itu kita gitu. Kedua, sekarang semua itu banyak pajak. Bahkan untuk pembelian aftur itu terkena pajak. Nah, Gitu. mungkin pemerintah mau pakai 10% dari si after tadi gitu ya. Maksudnya? Ya mungkin kan dibilangnya turun 10% kan. Dari Nah, mana itu nih dia. Aku 10%? nggak tahu nih dia bisa turunin karena kalau alasan direktur Garuda yang sebelumnya yang dipecat itu adalah nggak bisa karena biaya operasionalnya itu nggak masuk kalau misalkan kita mau turunin harga 10%. Nah, biaya operasionalnya apa? Biaya operasional yaitu pembelian aftur. Terus mungkin nih kan gini, yang aku tahu adalah pesawat itu jauh lebih murah kalau misalkan lagi terbang dibandingkan standby di darat. Oh gitu. Iya, karena dia standby di bandara itu udah kayak argo hitungannya. Nah, kayak argo kenapa? Pertama, untuk dia masukin ke gudang kan ada tempat pesawatnya tuh. Nah, itu pun ada biayanya gitu. Nah, sedangkan jadi dilema yang aku tahu dari teman-temanku yang kerja di kayak penerbangan itu dilema adalah kalau kita buka rute dan rutenya itu enggak apa ya maksudnya? Enggak tinggi demand. Enggak high demand, itu terbang rugi di bawah rugi. Gitu. Memang itu dilemanya gitu. Dan mungkin karena Indonesia mostly kalau kita mau menjangkau seluruh Indonesia tuh butuhnya pesawat gitu. Pesawat. Ya karena kalau memang kita misalkan- kepulauan jadi Iya. mau nggak mau gitu. Nah, dan jadi jeleknya adalah Indonesia ini wisatanya itu yang terkenal masih terpusat gitu. Orang terkenal Indonesia itu Bali. Bahkan Bali lebih terkenal dibandingkan Indonesia gitu kan. Tapi untuk rute-rute kayak Jayapura yang ada Raja Ampat, terus Sulawesi yang ada Bunaken, terus Labuan Bajo, NTB, ada Mandalika, di Sumatera ada Danau Toba. Nah, itu tuh masih kurang sepamor Bali gitu loh. Jadi dan orang-orang Indonesia itu lebih ya gue ngapain mahal-mahal, gue mendingan ke Singapura lebih murah. Bener gitu. banget. Tapi emang kalau misalkan kita dari Jakarta ya, PP-nya Jakarta Singapura sama PP-nya Jakarta Bali itu beda tipis banget gitu loh. Nah, sedangkan kalau ke Singapura lo dapet cap ya, meskipun sekarang udah nggak dapet cap sih, di Singapura udah elektronik jadi elektronik gitu yang udah nggak ada cap. Cuman kayak wow keluar negeri gitu. Iya, nah itu Dulu karena malah ke Thailand masih lumayan murah loh. Oh ya? Sekarang udah agak lebih mahal Thailand. Thailand juga meskipun Thailand tuh mirip Indonesia ya. Nah, ya itu dia. Jadi kayak deadlock. Jadi kita mau ke dalam negeri mahal, keluar negeri murah. Jadi orang milihnya keluar negeri. Jadi orang milih keluar Jadi kalau negeri. misalkan ada yang bekerja di penerbangan atau ada pemerintahan yang relate, bolehlah didengar apa ya keluh kesah kita gitu, karena ya itu harganya tuh mirip banget, cenderung kadang tuh malah keluar negeri lebih murah. Jadi kayak kita bisa mensiasati kayak ceritanya aku pergi ke Singapura, terus dari Singapura aku naik bis gak gitu mahal ke Malaysia pulang dari Malaysia itu jatuhnya tiketnya lebih murah daripada ke Bali. Seriusan. Iya, ya mungkin Ada karena experience lain tapi gitu ibaratnya gitu. ya mungkin selisihnya pasti selisih selisih pajak pasti. Ya mungkin ya, pokoknya adalah yang saya bayarkan itu lebih murah, intinya itulah kalau aku yang bukan nggak begitu ngerti itu. Pada intinya untuk di mata konsumen ya gue taunya ini lebih murah gitu. Betul sekali. Itu yang Tapi jadi ya susah. semoga memang benar aktivitas wisata dalam negeri semakin meningkat karena emang Indonesia tuh keren banget asli. Cuman ini mahal guys. Aku waktu itu sempat juga 2019 ke Sumba, abis itu ke Labuan Bajo, itu cakep banget. Apalagi underwaternya Labuan Bajo, itu asli bagus banget. Tuh. Itu bagus banget. Indonesia tuh emang alamnya tuh keren banget, dan itu Labuan Bajo juga udah sekarang ya udah semakin banyak bule-bule tuh yang di Labuan Bajonya.
Ya kalau misalkan beneran jadi lebih murah, let's go lah. Siap. Terus tadi kan faktor bencana alam, tapi emang Indonesia nih The Ring of Fire kalau Ring of Indonesia. Fire, benar. Bencana alamnya ini sebenarnya kadang jadi biasanya ya, kalau misalkan habis ada bencana gitu nanti tanahnya jadi lebih subur dan Ya sisi gitu baik ya. lah. Ada selalu ada sisi baiknya. Soalnya kalau kita Sisi. lihat ada sisi baiknya, memang mungkin aku mikirnya bencana ini adalah cara Allah. Oh my god, agamis sekali saya, cara Allah untuk semakin mempersatukan. Dilihat lo egois nggak, mau bantuin saudara-saudara lo nggak gitu. Betul. Ingat ada haknya orang lain di harta. Betul. Sampai sekarang pun nih udah mau, karena emang kadang kalau mau akhir tahun gitu udah mulai ini nggak sih, cukup ringkih gitu loh. Ya. Dulu aku tinggal di Anyer, akhir tahun tuh kalau misalkan ada suara geluduk, itu antara ini geluduk apa suara Gunung Krakatau. Itu akhir tahun banyaknya gitu, karena mungkin cuaca juga, hujan dan segala macam, entah Tapi kenapa. dulu yang menariknya ya, waktu aku kuliah di Jogja, aku nggak tahu ini bener atau enggak, ini disclaimer dulu dia. Jadi katanya setiap pergantian pemimpin itu biasanya ada bencana. Biasanya menurut orang waktu itu yang ngomong ke aku orang Jawa, Jawa-Jawa gitu. Nah, jadi terlihatnya adalah kalau nih pemimpinnya bersih atau apalah gitu kan. Nah, itu akan selalu ada bencana. Jadi kayak penyambutan dengan cara bencana gitu loh. Ada agree guys, boleh komen di bawah ya. Itu tergantung dari si pemimpinnya. Tapi aku disclaimer karena ini katanya ini semacam kayak primbon gitu modelnya. Mungkin. Gitu. Nah, itu nanti tergantung dari si pemimpinnya seberapa dahsyatnya si bencana itu. Tapi sebenarnya terlepas dari itu, kalau misalkan diperhatikan, Desember itu adalah momen-momen pergantian. Ibaratnya pergantian iklimnya, bukan iklim. Iya, memang kan berbernya itu mulai pancaroba kan. Dan ini kalau tadi kan dari primbon Jawa, kalau dari primbon Cina, dari Feng Shui-nya Cina itu biasanya kan kalau mau Imlek itu memang hujan buat keberkahan gitu kan. Katanya kalau pas Imlek orang hujan itu keberkahannya nggak hujan, orang Chinese malah sedih gitu. Karena salah satu tanda kalau nggak salah ya. Ya, ini udah mau mendekati Imlek juga. Imlek bukannya masih Februari ya? Januari ya? Januari. Maju ya? Ya kayaknya ya kalau nggak salah. Tapi ya balik lagi, terlepas dari Feng Shui atau dari primbon Jawa, kalau diperhatikan memang udah mulai ke Desember Januari itu hujan udah semakin banyak. Yeah. Jadi ya sama-sama lah biar mengurangi resiko. Karena sebenarnya bencana alam tuh juga jadi satu pengingat sih, kayak misalkan seberapa tamak, ibaratnya harusnya tuh nggak banjir misalnya, tapi orang-orang tebangin pohon apa segala macam. Orang tebangin pohon, buang sampah sembarangan. Itu dia yang buang sampah, dia yang kena banjir, orang yang disalahin. Ya, mungkin balik lagi Desember sama-sama kan ada, ini kayak kita ngerekap ada apa aja sih. Nah itu mungkin juga salah satu rekap dosa kali ya. Ih, serem banget sih Be. Terus yang terakhir ini adalah peristiwa olahraga PON. Jujur ini karena mungkin mohon maaf karena di Aceh sama Sumatera Utara kita nggak begitu notice ya, karena di Jakarta kita nggak gitu ngeliat. Cuman yang aku ingat memang waktu itu ada, pernah lihat nggak sih? Aku lupa ada part bangunan dari yang dipakai buat PON-nya ini yang roboh entah karena angin atau apa. Pernah ingat nggak sih? Sempat ada happening juga di sosial media itu. Lupa. PON kan olahraga nasionalnya. Nah itu dia tuh maksudnya kayak pertandingan yang mungkin ya pamornya tidak di Indonesia atau pamornya itu tidak skala internasional gitu kan, tapi setidaknya harusnya itu kayak gitu tuh kayak di wowin gitu loh. Iya mungkin udah wow, cuman mohon maaf apakah kita yang kurang update gitu kan. Gitu sih, kurang membekas. Beda sama waktu SEA Games itu di Velodrome, Asian Games. Nah itu kan udah setara internasional. AFC aja, cuman bola sih kalau AFC. Waktu yang Indonesia main di GBK itu kan kayak wow gitu kan. Cuman kalau PON kayak
Iya gitu sih, selama setahun belakangan ini ada isu kepemimpinan, ekonomi, bencana alam sama olahraga juga. Seru Ya sih. istilahnya kepemimpinan udah selesai, udah saatnya kita rebuk bareng lah. Gitu, apapun itu. Ya apapun itu. By the way, jangan lupa ya komen di bawah, kasih kita ide mau diskusi apa lagi Iya. nanti biar kita jadi lebih edukatif, asik. Iya betul. Selesai soal Mohon maaf, saya sambil mau ngecek ini. Ya udah, that's all dulu. Aku mau ngecek juga dan kita udah mau nyampe. Kasih like kalau kalian suka video kita, subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video dari kita, dan boleh input dan masukannya di komen-komen bawah. That's all from us. Bye.